Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, wabil khusus juga para anak-anak kami, para hafiz wal hufaz, calon-calon penghafal Al-Quran yang di Masjid Muhajirin ini jumlahnya sudah cukup besar, malah bisa jadi lebih banyak dari jamaah Muhajirin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita. Tapi saya tidak tahu apakah sudah ada informasi, karena banyaknya hufaz, banyaknya calon-calon hafiz, kita para jamaah pun terdorong dan tertarik untuk menghafal Quran. Saya kira Bapak Ibu sebagai pengantar saja boleh juga dicoba itu, untuk mengetes sebenarnya sudah berapa banyak surah Al-Quran yang kita hafal. Kalau hari ini Allah berikan usia kepada kita 50 tahun, 55, 60, 65 tahun, atau berapapun usia kita, kira-kira berapa surah yang kita hafal dari Al-Quran? Mungkin kita tidak pernah mengetesnya, tapi kalau mau dites mudah. Caranya di print out saja nama-nama surah Al-Quran itu, 114 surah, lalu tinggal cari kawan, cari mitra. Anak-anak kita yang hafiz ini bisa kita minta tolong. Ini kan sudah di print ini 114 surah. Walaupun kita akan fokus pada juz 30 saja dulu. Nggak usah juz pertama, kedua, nggak usah. Juz 30. Kasih lembaran ini kepada anak-anak hafiz ini atau siapapun kawan kita. Coba dulu perhatikan checklist surah yang saya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Cek, 1. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. 2. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus nanti kita akan tahu di mana kita berhenti. Kalau sudah udah selesai itu. Tengok berapa yang di checklist. 7, 8 surah. Bapak Ibu, kira-kira kita menghadap Allah dikasih usia 60 tahun, hanya 7 surah yang kita bisa hafalkan dari surah Al-Quran. Syukurnya awak rajin ke masjid sholat 5 waktu sehingga tak terasa itu. Tapi kalau yang sholat di masjidnya tidak 5 waktu, lebih banyak sholat sendiri, itu sering jadi masalah. Sholat asar dia, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kata kulhu itu aku lagi. Masuk rakaat kedua, inna a'tainakal kausar. Kata inna a'taina, aku lagi. Nanti sholat asar balik lagi ke kulhu, aku lagi. Kata surah tu asi aku aja yang dibaca bapak nih, kata dia. Tak ada yang lain karena dia tak hafal yang lain tuh. Nah ini Bapak Ibu,
bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga memotivasi diri kita semualah. Ya, ada pilihan ya, paling tidak al-ashrul awal itu. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat waktu kita ke Mekah, waktu kita haji, kita itu suka dikasih buku itu, gratis itu. Di situ ada surah-surah utama itu. Misalnya Ar-Rahman, Al-Muluk, ya. Alangkah bahagianya sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir nih, dalam perjuangan hidup tuh, kita sedang berjuang menghafal Ar-Rahman, menghafal surah Al-Muluk, menghafal surah Al-Waqiah. Dan saya tahu bapak-bapak mungkin sebagian besar ada yang sudah berikhtiar untuk itu. Selesai subuh hafal, Masya Allah. Ya, itu penting, walaupun memori di dalam kepala kita itu selama 60-70 tahun isinya entah apa-apa saja. Udah penuh, udah banyak sekali. Makanya ada orang yang nulis di medsos, kepala kita ini cuma satu, tapi yang dipikirkan itu luar biasa banyaknya. Maka itu pula lah yang menjadi kendala kalau sudah tua menghafal Quran itu. Kalau anak-anak muda ini belum banyak isi apanya, data-datanya, masuk data Quran itulah menjadi penghuni pertama di dalam memorinya itu. Jadi Bapak Ibu, rumusnya itu kita menjadi orang yang berjuang menghafal Al-Quran. Kalau tak dapat, ada anak keturunan kita penghafal Quran. Kalau itu pun tak dapat, jadilah orang-orang yang mencintai, mengasihi, membantu para penghafal Al-Quran. Saya selalu katakan Bapak Ibu, kalau mau bersedekah kepada anak-anak hafiz ini, anak-anak tahfiz ini, bersedekahlah itu yang bagus itu kismis. Tapi jangan kismis yang lisut-lisut itu, yang udah lepes dia. Ya, tapi kismis yang bagus, yang ada dagingnya itulah, kira-kira itu bagus sekali untuk digunakan orang-orang yang banyak menghafal. Ya, kismis itu 1-2 kilo, itu bagus. Baik Bapak Ibu, itu pembuka tausiah kita, karena dari depan ini ada 2 kelompok anak-anak hafiz kita ini, jumlahnya banyak sekali, dan mereka ini menjadi penghias masjid kita, ya, menjadi penghias masjid kita. Cuman belum kita katakanlah dalam tanda petik kita manfaatkan untuk meningkatkan hafalan-hafalan kita juga. Ya, padahal itu juga penting. Bapak Ibu sekalian, saya ingin pada subuh ini kita mengkaji konsep dasar kemanusiaan kita ketika Allah menetapkan fungsi kita pada 2 hal. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah. Sebagai hamba Allah, yang dituntut pada kita adalah al-inqiyad wal khudu', tunduk dan pasrah kepada Allah, taat kepada Allah bila kaif, tanpa ada pertanyaan apapun. Sebagai hamba Allah, kita menjadi hamba yang pasrah. Pasrah dalam makna apapun yang diperintahkan Allah kepada kita dalam bentuk ibadah, itu sejatinya harus dikerjakan, sejatinya harus diamalkan tanpa ada gugatan, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada analisis sekalipun. Karena semuanya pasti ada kebaikan-kebaikan di situ. Tak perlu mempertanyakan kenapa subuh 2 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa maghrib tidak banyak rakaatnya. Padahal sholat yang paling segar itu pada sholat maghrib. Kita sore-sore sudah mandi, lapang semua segala macam, tapi cuma 3 rakaat.
Subuh kita bangun tidur, energi sudah terkumpul, tapi Allah hanya pinta 2 rakaat. Itu contoh sederhana. Tidak ada pertanyaan di situ bahwa ada orang menganalisis, tapi analisis itu tidak berpengaruh terhadap ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena posisi kita sebagai hamba Allah, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita patuh. Bahwa ada efek dari ibadah yang kita kerjakan, itu adalah untuk memperkaya hikmah yang ada di dalamnya. Misalnya ada riset di Surabaya di Universitas Airlangga, orang yang tahajudnya teratur dengan baik, daya imunitas tubuhnya meningkat. Ada riset dilakukan di sebuah pesantren yang santrinya tahajud rutin dengan pesantren yang tidak rutin tahajud para santrinya. Dilihat data kesehatannya, yang tahajudnya rutin, data kesehatan santrinya itu bagus. Bagus dalam arti kata relatif 0. Setelah dianalisis, ada pengaruh sholat tahajud terhadap daya imunitas tubuhnya. Apakah itu yang membuat kita akan sholat tahajud? Enggak. Yang tetap membuat kita melaksanakan tahajud adalah karena tahajud disebut di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sepertiga malam hendaklah engkau tahajud nafilatan lak, sebagai tambahan, sebagai sunat, sebagai kelebihan pada dirimu. Diteliti kesehatan puasa banyak membuat orang sehat, iya. Tapi yang membuat kita puasa bukan karena penelitian itu. Karena memang Allah telah katakan dalam Quran, kutiba alaikumusiyam. Karena Allah telah wajibkan puasa. Itulah konteks kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Identiti, status kita sebagai hamba Allah yang patuh kepada semua perintah-perintahnya. Dan Bapak Ibu sekalian, ukuran kita menjadi hamba Allah itu satu saja. Kita patuh, kita taat terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi yang kedua, di sini yang berat itu. Ketika Allah memfungsikan kita sebagai khalifah. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa itu khalifah? Pemimpin. Apa itu khalifah? Pemakmur. Apa itu khalifah? Penjaga. Apa itu khalifah? Pelanjut. Apa itu khalifah? Muslih, orang yang membaikkan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, yang kerap sekali terabaikan adalah kita sering lupa dengan dua fungsi ini. Padahal ketika Allah memberikan kita kesempatan hidup di muka bumi ini, disitulah Allah menegaskan dua hal yang kita kerjakan. Jadilah hamba Allah yang taat, jadilah hamba Allah yang patuh. Yang kedua, jadilah khalifah Allah wasta'marakumul ar, yang memakmurkan bumi. Kalau manusia sadar untuk apa dia hidup di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang hidupnya untuk harta, ada orang hidupnya untuk jabatan, ada orang hidupnya untuk lain-lain hal, tidak dalam konteks kekhalifahannya, maka itulah sesungguhnya kehidupan yang sia-sia. Nggak apa-apa orang mencari harta sebanyak-banyaknya, dia menjadi orang yang paling kaya, tapi harta itu dia pakai untuk tugasnya sebagai khalifah Allah memakmurkan bumi. Silakan orang ambil jabatan, kejar jabatan yang paling tinggi sekalipun, tapi tugasnya adalah untuk menjadi khalifah Allah yang membawa kebaikan bagi bumi ini. Bapak Ibu, ada ayat yang menarik pada surah Al-Ahzab 72.
Tafsiran yang berbeda diberikan oleh Aisyah Abdurrahman bintu Syati, seorang mufassir perempuan, populer disebut dengan bintu Syati. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal arda wal jibala fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Bapak Ibu, Allah itu ketika menetapkan kita sebagai khalifah tidak ujuk-ujuk ditunjuk, enggak Pak, ada seleksinya Pak. Ada seleksi yang berlangsung. Inna aradna al-amanah, kata Allah, kutawarkan amanah ala samawati wal ar, kepada langit dan bumi. Kalau diri kita ini dibanding langit dan bumi dari segi fisik, kita ini nggak ada apa-apanya Pak. Kita ini makhluk yang kecil, lemah. Tapi Allah pernah tawarkan amanah itu, tanggung jawab itu, jabatan itu kepada langit wal ar. Fabaina ayyahmilnaha wa ashfaqna. Mereka menolak, mereka nggak mampu dan merasa berat untuk menerima amanah itu. Wa hamalahal insan. Tapi amanah itu sanggup dipikul oleh manusia yang kecil tadi, makhluk yang kecil tadi sanggup menerima. Yang langit, bumi, gunung, laut itu nggak ada yang sanggup menerimanya, manusia sanggup. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu menceburkan dirinya kepada kezaliman dan kebodohan. Oleh bintu Syati, Abdurrahman bintu Syati dianalisis, kenapa langit bumi tak sanggup menerima amanah ini? Dia simpulkan Bapak Ibu, karena langit, bumi, gunung, laut tidak memiliki kebebasan apapun. Orang yang tidak memiliki kebebasan tidak bisa diminta tanggung jawab. 2004 ya Pak, tsunami Aceh. Air laut menghantam ratusan jiwa. Pertanyaannya, apakah nanti pada hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawaban laut? Kenapa engkau tewaskan banyak manusia-manusia, orang-orang baik, orang-orang saleh di Nangro Aceh Darussalam? Apakah laut akan diminta tanggung jawab? Gunung Merapi meletus, apakah gunung diminta tanggung jawab? Kenapa dia menewaskan banyak orang? Tapi bandingkan manusia, satu ekor nyamuk saja yang kita bunuh harus ada argumentasinya, harus ada alasannya. Itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seorang wali begitu dia terjatuh lalu tercerabut olehnya satu helai daun, satu helai pohon kecil, dia minta ampun kepada Allah? Apa urusannya dengan tumbuhan kecil itu yang tercerabut? Karena baginya begitu itu dicabut, menghilangkan kesempatan tumbuhan kecil ini untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, gunung, mereka tidak diberikan kebebasan oleh Allah. Mereka adalah makhluk Allah yang patuh, tidak ada tanggung jawab apapun, karena yang terjadi itu adalah pemaksaan, bukan berangkat dari kebebasan. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu bukan pilihan air. Memang itulah sunnatullah pada air yang harus diikut mau tidak mau. Ada nggak pohon kelapa, pohon pinang, pohon pisang yang ditiup angin dari utara, dia bertahan untuk tidak condong dengan tiupan angin? Nggak ada Pak. Dari angin sana ngikut dia kemari, ke sana ngikut dia. Matahari tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, karena desain sunnatullahnya itu matahari mengerjakan rutinitasnya, terbit di timur, terbenam di barat. Itulah yang dia kerjakan beratus-ratus tahun.
Tidak pernah nanti matahari, pengen juga sesekali bagaimana kalau terbit di selatan. Bayangkan Pak, kalau terbit di selatan matahari itu, apa yang terjadi di dunia ini? Tapi itu nggak mungkin terjadi. Karena Allah tidak pernah berikan kebebasan kepada matahari, kepada bulan dan seterusnya itu. Tapi kepada manusia, makhluk yang kecil ini, Allah justru berikan kebebasan. Kebebasan itulah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman, beriman. Kalau mau kufur, silakan kufur. Nanti aku hanya minta tanggung jawabmu saja. Disitulah beratnya jadi manusia. Kenapa ayat itu mengatakan innahu kana zaluman jahula? Ada orang yang tidak menyadari dirinya sebagai khalifah. Dia berjalan tidak dalam settingnya Allah. Akhirnya yang dia kerjakan berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, karena ada pertanggungjawaban itu. Nah, disinilah nanti dalam kajian kalam ya, ada yang ekstrim. Misalnya Jabariyah. Kalau Jabariyah itu Pak Ibu, itu aliran kalam yang mengatakan kita ini enggak obahnya seperti wayang. Jadi kalau Bapak hari ini duduk di masjid ini pada subuh ini, Ibu duduk di situ, bahkan gaya Ibu duduk yang menyandar ke dinding, dalam bentuk yang santai, itu bagi paham Jabariyah, itulah yang sudah ditentukan Allah. Bukan pilihan bebas kita datang hari ini subuh ini ke masjid. Itu Jabariyah. Kalau Qadariyah di sebelahnya, aliran Qadariyah itu lain lagi. Itu justru aliran yang membuat Allah dalam tanda petik pensiun. Artinya apa yang kita kerjakan ini, itu adalah kebebasan kita sendiri. Allah hanya berikan potensi kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, lalu setelah itu selesai. Ada teorinya macam jam itu Pak, jam itu sudah diset dari awal sedemikian rupa, lalu jam itu kita beli, dia berjalan, gak ada urusannya lagi tentang dengan pembuat jam itu. Itu ekstrim satu lagi. Dan dua-dua ini tidak dianut oleh Islam Indonesia. Islam Indonesia itu menganut aliran yang kemudian kita simpullah dia dengan aswaja. Apa itu aswaja? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah teologinya itu menganut teologi Asy'ariyah. Pada satu sisi yang agak sedikit lebih leluasa Maturidiyah. Apa itu teologi Asy'ariyah? Disitulah ada usaha kasab. Kasab itu bukan kasyaf dalam tasyawuf. Kalau kasyaf dalam tasawuf itu kaf, shin, fa. Tapi kasab ini kaf, sin, ba. Allah berikan daya kepada kita, lalu daya itu yang kita pakai untuk melakukan sebuah perbuatan. Jadi hubungan kita dengan Allah tidak terlepas seperti Qadariyah, tidak terikat seperti Jabariyah, tapi dia berada di tengah. Itulah yang disebut dengan moderat itu. Allah berikan daya kepada kita, kuwah, kekuatan, lalu kekuatan itu yang kita pakai untuk mengerjakan sesuatu, itulah disebut kasab. Inilah yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Teorinya Pak, malam tadi atau jam 3 kira-kira begitu Allah anugerahkan kita kekuatan, Allah ketuk hati kita, kita pun terbangun untuk subuh, lalu kita pun bergerak. Begitu ini terjadi prosesnya, kita sedang menggunakan kekuatan Allah itu untuk berjalan pada apa yang telah dituntunnya. Kita pun berjalan. Yang punya kendaraan mulailah menstart kendaraannya. Dia bawalah kemari, sampailah di masjid. Tapi ada orang
yang diberikan Allah daya itu, yang diberikan Allah kekuatan itu, tapi tidak dia pakai untuk sesuatu seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, disinilah posisi kita sebagai khalifah yang harus kita sadari. Yang selama ini kan yang terfikir oleh kita, nanti di akhirat akan ditanya sholatmu bagaimana, puasamu bagaimana. Iya, itu dalam konteks hamba. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf saya, pernahkah kita membuang sampah ke paret? Kira-kira yang kita buang sampah ke paret itu, ada tidak catatannya di sisi Allah? Itu dipertanggungjawabkan atau tidak di hadapan Allah? Itu dalam konteks sebagai khalifah. Khalifah ini banyak hal nanti. Mulailah kita bertanggung jawab. Makanya Bapak Ibu, pertanggungjawaban di hadapan Allah itu luar biasa besarnya. Tetapi harus diingat, pertanggungjawaban itu hanya terjadi pada hal yang kita kerjakan tidak sesuai dengan aturan Allah itu. Kalau yang sudah sesuai dengan aturan nggak ada masalah. Bapak Ibu yang pernah menjadi pejabat di bidang memegang keuangan dan segala macam, kalau yang dilakukan itu sesuai dengan aturan Allah, itu ya udah dilihat, dibebaskan aja, selesai masalah. Tapi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, disitulah mulai muncul pertanyaan, disitulah muncul pertanggungjawaban. Kenapa? Makanya bulan yang lalu saya mengingatkan, salah satu cara untuk mengurangi pertanggungjawaban terhadap harta ini, rubahlah harta itu dari sebatas harta menjadi rezeki. Kan itu Bapak Ibu ya, merubah harta menjadi rezeki. Ya, jadi kalau kita punya uang di kantong 100.000 itu akan kita pertanggungjawabkan 100.000. Tapi kalau 50.000-nya disedekahkan, tinggal 50.000 lagi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dipakai untuk apa ini? Ternyata dipakai untuk beli paket data. Oke. Paket data digunakan untuk apa? Menyampaikan kabar baik, kabar gembira. Yes, lulus, selamat. 50.000 paket data dipakai untuk apa? Menyebar hoax. Kena lah di situ. Kena. Tapi yang sudah disedekahkan 50 tadi, itu sudah selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi khalifah, ada 3 yang diwariskan Allah. Ya, ada 3 yang diwariskan Allah. Pertama, pada Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz Zabur. Kami telah tuliskan di dalam Zabur, kata Allah, mim ba'did dzikri. Annal arda, sesungguhnya bumi ini, yarisuha, akan diwariskan kepada ibadiyas salihin. Ini warisan Allah yang pertama, Bapak Ibu. Ini warisan Allah yang pertama. Bumi ini diwariskan kepada kita yang hari ini sebagai khalifah untuk melanjutkan merawat, menata bumi ini. Karena dia diwariskan Allah kepada kita, maka kita akan mewariskan bumi ini kepada generasi berikutnya. Apakah kesadaran ini ada pada diri umat manusia? Secara spesifik, apakah ini ada menjadi kesadaran bagi kita? Kalau hari ini kita hidup dengan kondisi bumi yang seperti ini, bagaimana dengan anak, cucu, cicit kita di belakang hari ketika mereka menerima bumi dengan kondisi yang seperti ini? 2045 itu 100 tahun Indonesia, Bapak Ibu. 2045 usia republik ini sudah 100 tahun. Kalau hari ini penduduk Indonesia
Berapa ratus juta? 200 sekian, 280 berapa itu? Hah? 276. 2045 seperti apa? Saya membaca salah satu tulisan Buya Syafi'i Ma'arif. Dia menceritakan Jogja. Jogja itu tempat tinggal yang paling indah, paling nikmat, paling bahagia. Saya merasa tak ada tempat yang paling indah selain Jogja. Padahal Buya Syafi'i ini kan orang Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Tapi hari ini kata dia, ada banyak titik-titik yang Jogja itu nggak obahnya lagi seperti Jakarta. Tingkat kemacetan yang luar biasa. Hari ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, 2023, Jakarta itu kembali lagi WFH. Alasannya bukan COVID, tapi polusi udara. Ya walaupun orang mengait-ngaitlah dengan persoalan industri listrik, kereta listrik, mobil listrik, segala macam, terserahlah. Tapi padatnya penduduk itu mengakibatkan udara sedemikian rupa. Lalu bayangkan 2045. Yang justru menarik, harapan hidup semakin tinggi juga, bukan semakin rendah. Artinya pertambahan orang yang lahir dengan orang yang mati itu sebenarnya tidak seimbang. Bagaimana 2045 dan seterusnya? Kalau penduduk bumi hari ini 5 miliar, pernah itu di majalah geografik itu, kita akan sampai pada 9 miliar penduduk bumi itu. Lalu lihatlah bumi Allah ini, yang ternyata Bapak Ibu, air itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Makanya dalam bahasa Inggris nggak ada jamak air, itu nggak ada. Tapi dalam fikih ada jamak, tapi bukan menjelaskan jumlahnya banyak air. Tapi dalam fikih itu jenis-jenis air. Ada air sungai, ada air laut, ada air perigi, ada air kelapa. Tapi air itu satu. Tsunami Aceh bukan berarti ada pertambahan air yang begitu. Enggak, airnya yaitu itu juga di alam ini. Dimanfaatkan oleh manusia. Begitu juga dengan udara. Makanya Bapak Ibu, ayat Al-Anbiya itu mengatakan yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan hancur kalau dipegang oleh hamba Allah yang tidak soleh. Tapi kalau hamba Allah soleh, dia akan jaga keseimbangan alam ini. Ya, keseimbangan alam ini. Sebenarnya studinya udah banyak sekali. Orang sekarang bilang, kenapa Brastagi tidak lagi dingin seperti dulu? Ya wajar saja kalau nanti kita lihat hutan-hutan di Brastagi itu, di Kabupaten Karo itu, berapa banyak yang sudah gundul. Kenapa Bukit Lawang begini? Bandingkan saja dengan dulu, masa-masa lampau. Terjadi oleh perilaku orang-orang yang tidak soleh. Makanya Quran Bapak Ibu bicara tentang bumi itu luar biasa. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan. Jangan dipahami kerusakan ini dalam konteks orang mabuk, orang berjudi segala macam. Bukan itu. Orang yang merusak alam ini. Maka sebenarnya kita memerlukan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu adalah orang-orang baik dan membaikkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada soleh, sod lamha, ada dia ditambah satu huruf, aslaha. Solaha, dia membaikkan dirinya sendiri. Aslaha, muslih, membaikkan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita ini nggak boleh berhenti menjadi soleh. Soleh, sod, alif, lam, ha. Tidak cukup hanya soleh. Karena kalau soleh, dia hanya membaikkan dirinya sendiri. Tapi dia harus menjadi mim, sod, lam, ha. Musleh. Apa itu musleh? Yang juga membaikkan orang lain. Coba kita renungkan, kenapa Nabi bilang menyingkirkan batu di jalan sedekah?
Itu maknanya panjang, Pak. Menyingkirkan puntung rokok di jalan, sedekah. Menyingkirkan kotoran kertas di jalan, sedekah. Kalau begitu Nabi sedang bicara tentang apa? Pentingnya pemeliharaan lingkungan itu. Satu. Yang kedua, apa yang diwariskan Allah pada kita? Itu surah Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Yang kedua, Bapak Ibu, yang diwariskan Allah kepada kita adalah Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an yang diwariskan Allah pada kita, ada orang yang zalimun li nafsih. Ada Al-Quran bersamanya, tapi masih banyak kezaliman yang dia kerjakan. Ada yang muqtasid, level 2, di tengah. Sebagian besar ajaran Al-Quran dia amalkan, tapi ada dimensi lain yang belum terlaksana sedemikian rupa. Yang paling bagus itu adalah sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba menjadi orang pertama melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu memang diberikan Allah kepada kita sebagai umat pilihan, tidak diberikan kepada Nasrani, tidak diberikan kepada Yahudi, karena kalau mereka diberikan Alkitab, Al-Quran itu, maka nasibnya sama dengan kitab-kitab yang lain. Maka sampai hari ini tidak bisa dipungkiri, hanya umat Islamlah yang mampu menjaga kemurnian kitab sucinya. Tidak seperti agama-agama itu. Karena untuk itu Al-Quran Allah wariskan kepada kita. Kita berhasil menjaga Al-Quran sampai detik ini, di samping Allah yang bantu, tapi memang umat Islam tidak pernah punya maksud untuk merubah. Jadi kalau kita ketemu dengan adik-adik anak-anak kita hafiz-hafiz ini, mereka ini adalah penjaga teks Quran itu, Pak. Penjaga teks. Penjaga teks ya. 114 surah. 6.000 sekian ayat. Teksnya itu para hufaz yang jaga. Maknanya itu para ulama. Tafsirnya para ulama. Dan sampai sekarang tidak ada perubahan apapun. Masalah kita adalah dalam mengamalkan Quran. Tapi yang menarik di sini yang dilihat Allah adalah proses. Tidak apa-apa kalau ada orang sekarang ini dia belum banyak mengamalkan Al-Quran, masih banyak dosanya, masih banyak kezalimannya, tak ada persoalan itu. Sepanjang dia punya kesabaran, kesungguhan, keinginan untuk bergerak naik ke muqtasid, ya, dalam konteks Al-Quran. Dari muqtasid dia bergerak ke sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat inilah pada puncak ketika orang sudah dalam pikirannya bagaimana mengamalkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, mohon maaf saya. Ini koreksi buat kita semua. Bukan ceramah ini maknanya buat Bapak Ibu, tak saya. Saya juga penting. Kita semua penting. Kalau tadi saya mengatakan cocokkan usia kita dengan berapa surah yang sudah kita hafal, sekarang kita balik renungkan. Ada berapa isi perintah Al-Quran dan berapa banyak pula yang sudah kita amalkan. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Untuk ibadah nggak ada soal, kita nomor 1 alhamdulillah. Salat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah, oke. Baru masuk masalah kedua. Masalah perkawinan, masalah warisan, masalah muamalat, seberapa. Kemudian masalah pergaulan sehari-hari, persahabatan. Jangan-jangan sampai detik ini kita masih punya musuh, punya orang yang punya kawan yang kita tidak lagi bertegur sapa, tidak lagi berbincang-bincang, punya keluarga yang kita juga sudah sekian lama tetap dalam konflik, padahal tiap hari kita juga sholat. Inilah pelan-pelan yang harus disesuaikan karena Al-Quran tidak pernah menginginkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Quran itu jadi cermin dalam kehidupannya seberapa dekat dia dengan ajaran Quran. Ternyata ada yang belum, itulah yang dia kerjakan
untuk semakin dekat itu Bapak Ibu. Yang terakhir, ada yang indah dari ayat Az-Zukhruf 73 Pak. Ternyata surga itu juga warisan yang diberikan Allah pada kita. Tetapi pemilikannya sangat ditentukan pada kemampuan kita menjaga warisan-warisan sebelumnya itu. Kira-kira begini Bapak Ibu, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, tapi dia menjadi pengusaha yang kerjanya menebangi hutan, mengeksploitasi hutan, lalu hutan itu rusak, banjir bandang, banyak orang sengsara. Ketika dia dibawa ke mahkamah Allah, apa yang terjadi dengan orang ini? Wallahu alam, kalau Allah punya kasih sayang, wallahu alam. Tapi ini realitas. Ini realitas. Kalau itu ada bagaimana? Disinilah kita bertemu pada surah Az-Zukhruf 73. Wa tilkal jannatul lati auristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu kata Allah akan kami wariskan kepadamu bima kuntum ta'malun, berdasarkan apa yang engkau lakukan selama engkau hidup di muka bumi ini. Kalau hanya soleh secara pribadi saja, kita baik secara pribadi saja, tapi tak pernah ada upaya kita membaikkan orang lain, kita bukan menjadi pewaris yang baik. Ayat berikutnya Allah katakan begini Bapak Ibu. Ini cara Allah merayu ya, walaupun bagi orang berastagi ini biasa-biasa sajalah mungkin ya. Bagi orang Taif atau penghasil buah. Tapi coba kita renungkan kata Allah ini. Annalakum fiha. Di dalam surga yang kami wariskan itu faqihatun kasiratun, akan banyak buah-buahan. Kenapa Quran selalu merangsang kita dengan hijau, akhbar, sayur-sayuran? Kenapa Al-Quran merangsang kita dengan faqihah, buah-buahan? Apa kira-kira maknanya Bapak Ibu kalau kita renungkan ayat itu? Tentu analisisnya banyak sekali. Kita bisa temukan karena buah-buahan itu menyenangkan, buah-buahan itu relatif, tidak ada resiko, buah-buahan itu menyehatkan, bukan saja tubuh tapi juga yang hijau-hijau itu bagus bagi mata. Banyak sekali alasan. Makanya dalam Quran itu kan Pak ada disebut buah-buahan itu. Ada 6 atau 7 buah yang disebut dalam Al-Quran. Termasuk pisang. Pisang itu kan disebut dalam Al-Quran. Wa talhim mamdud. Jadi kalau ingin makanan di dalam buah-buahan dalam Quran ada di dalam rumah kita, jangan pernah absen pisang. Yang lain delima, zaitun, anggur, dan tidak kalah menariknya itu pernah kita kaji, ternyata minuman orang di surga itu adalah wedang jahe. Nah, wedang jahe itu. Maka saya nggak tahu Bapak Ibu siapa ahlinya itu Pak. Kalau kegiatan subuh pagi ini perlu juga disiapkan, kita berpikir wedang jahe lah. Jadi Bapak Ibu ini relasinya ya, kalau kita mampu menjaga warisan Allah, bumi ini islah, lalu Al-Quran juga warisan Allah yang diberikan kepada kita mengamalkannya sedemikian rupa, maka nanti Allah akan berikan watilkal jannah, surga itu diwariskan kepadamu karena perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan. Oleh karena itu sebagai simpul kaji Bapak Ibu, kesadaran hidup kita ini ternyata 2 itu saja. Kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah. Kalau 2 ini tak ada kesadaran pada diri kita jadi apa Bapak Ibu? Quran tidak sebut itu, tapi nalar kita akan menyampaikan kita kepada simpul itu. Kalau kita tak menyadari diri sebagai hamba Allah,
tak menyadari diri sebagai khalifah Allah, dan tidak melakukan peran-peran dua itu, sesungguhnya kita jadi apa, Pak? Setan, iblis. Karena iblislah yang tidak pernah menyadari dirinya hamba Allah dan tidak menyadari dirinya sebagai khalifah Allah. Kalau malaikat hanya ditugaskan satu sebagai hamba Allah, tidak sebagai khalifah, maka malaikat tidak diminta tanggung jawab. Berapa nyawa dicabut Israel, Allah tak bilang, Israel, kenapa kau cabut? Bagaimana kau cabut nyawa orang? Enggak. Bahkan cerita guru-guru, tapi dalilnya belum dapat, Pak. Dalilnya enggak dapat. Benar enggak? Tapi guru-guru tua mengatakan, tahu kalian nanti apa kata Israel? Israel itu adalah makhluk yang paling terakhir dicabut nyawanya. Yang mencabut nyawanya itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya nyawa Israel itu pun dicabut lambat-lambat. Lambat dicabut. Kata Israel, ya Allah, kalau beginilah sakitnya, pedihnya tugasku nih, kata dia, mungkin tak ku terimalah tugas ini. Tapi apalagi mau cerita, dialah makhluk terakhir yang dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terjadi kiamat. Malaikat itu tidak jadi khalifah. Malaikat itu hanya hamba Allah yang patuh. Ibadullah al-mukarramun la ya'sunallahu yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu hamba Allah yang mulia, la ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Tapi makhluk Allah yang lain, syaitan itulah yang tak pernah sadar dirinya sebagai hamba Allah dan tak pernah sadar dirinya sebagai khalifah, dan dia juga tidak diberikan kesempatan untuk kembali. Walaupun dalam bahasa manusia ada jok-jok yang berkembang sekarang ini, malaikat sedang mengajukan permohonan kolektif kepada Allah, tapi kabarnya belum dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhan, kami mau berhenti dari pekerjaan kami ini. Kenapa kalian mau berhenti? Manusia-manusia sekarang, Tuhan, tak pala kami menggoda mereka, mereka udah jadi setan duluan, kata dia. Jadi nggak ada tugas kami lagi di muka bumi ini, kami mau berhenti, mau tobat, katanya begitu. Tapi itu jok saja yang nggak usah dipercayai kebenarannya. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah moderator nih. Oke, Pak Ustaz, saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas siangnya pagi ini. Saya sangat tertarik salah satu dari poin yang Pak Ustaz sampaikan ini terkait mengapa Quran tidak disampaikan kepada Yahudi dan kepada Nasrani, rupanya nanti dirubah seperti Taurat dan Injil begitu. Makanya Quran disampaikan kepada yang Islam begitu, yang berserah diri kepada orang Muslim. Pak Ustaz, ini saya ingin bertanya, Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz yang pertama tadi cerita membuka mengenai hafal Al-Quran. Saya tanya tadi sebenarnya saya ini berapa juz yang dihafal, udah 10 juz, luar biasa begitu Pak Ustaz. Saya berpikir begini Pak Ustaz, tentang menghafal Al-Quran ini. Seorang hakim, dia menjadi hakim tidak perlu hafal hukum pidana ataupun hukum perdata. Saya menjadi seorang auditor, saya tidak perlu hafal tentang standar pemilihan keuangan negara, kode etik undang-undang keuangan negara, atau misalnya undang-undang perbendaharaan. Namun saya bisa melaksanakan tugas dengan baik, begitu menjadi seorang pemeriksa gitu Pak Ustaz. Pertanyaan saya ini, mohon maaf Pak Ustaz ya, mungkin saya ingin pencerahan dengan karena mungkin dangkalnya pemahaman saya. Kita menjadi seorang muslim, kita baca, mungkin kita baca Al-Quran, kita baca hadis, tetapi kita tidak hafal Pak Ustaz. Apakah kita tidak hafal seperti itu tidak bisa menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang takwa, yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya? Kira-kira bagaimana Pak Ustaz supaya ada pencerahan, terutama buat saya mungkin rekan-rekan sekalian, karena dengan kita dulunya terjun bukan di bidang ilmu agama, sangat punya keterbatasan kita untuk menghafal Al-Quran ini. Mungkin kita baca, insya Allah saya kita baca, tetapi untuk hafal itu seperti Ustaz tadi bilang di pikiran kita ini, apalagi sudah banyak sekali hal-hal
tidak bisa, yang kadang-kadang kita tidak bisa maksimal menghafal. Mungkin Baik. bisa berpenjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ginting, baik sekali. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran dalam konteks aturan fikih, ibadah, muamalah, munakahat, mawaris, siasah, jinayah, itu tidak perlu dihafal. Apalagi sekarang orang bisa pakai komputer, bisa pakai apa dalam waktu cepat. Ini hebatnya kita ini, kemana-mana kita, di sini ada Al-Quran. Walaupun ke kamar mandi, ini pun dibawa. Makanya pernah menjadi pertanyaan yang viral sampai ulama Saudi ikut menjawabnya. Dia tidak menjadi Al-Quran, maka dia boleh dibawa ke kamar mandi. Tetapi begitu dia dibuka, aplikasinya dibuka, lalu dibaca, di situ baru muncul persoalan. Ya, apa hukumnya dia terletak segala macam? Nggak ada masalah, karena dia menjadi sesuatu yang terkunci. Tapi begitu dia terbuka, kita bukalah misalnya surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalik, kalau kita belajar Bapak, di layar tampilannya itu, lalu dia terletak di lantai dan segala macam, itu tidak ada penghormatan terhadap Quran. Dia tidak menghormati. Apalagi aplikasinya dibuka, dia sedang buang air, dilihatnya pula itu aplikasi Quran. Dia tidak menghormati, menghargai Al-Quran. Tapi kalau dia tertutup, terkunci, apalagi non-aktif, nggak ada persoalan. Nah Bapak Ibu, sebagai aturan kita nggak perlu hafal. Saya tidak hafal Al-Quran, tapi insya Allah masalah warisan ayat berapa dan segala macam bisa dijelaskan. Tapi Al-Quran itu bukan hanya dustur, bukan hanya aturan, tapi Al-Quran itu adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran buatmu sebagai syifa, obat. Kami turunkan Al-Quran kepadamu sebagai pencerahan yang membuat engkau jalan keluar. Begini Pak, kalau orang yang hafal Quran, ketika dia sholat, dia akan memilih ayat-ayat yang sesuai dengan suasana batinnya. Contoh Pak, saya termasuk mengamalkan itu. Kalau saya berada dalam satu persoalan besar atau berhadapan dengan masalah-masalah besar, itu saya paling senang sholat membaca surah An-Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kenapa ayat itu yang saya baca? Saya yakin betul pada saat Allah berikan satu kesulitan, di baliknya itu ada dua kesulitan. Begitu itu dibacakan inna ma'al usri yusra, al-usr kesulitan, yusra kemudahan, kita baca itu kita lebih merasakan suasana itu. Ayat apa lagi Bapak Ibu yang kita hadapi dalam kehidupan ini? Misalnya ketika kita berada dalam posisi diberi nikmat yang banyak, Allahu Akbar, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kenapa kita baca itu? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Warning. Kita baru dapat nikmat nih Pak, baru dapat bonus nih, dapat rezeki nih, banyak duit segala macam. Kita bawa ayat itu, karena ayat itu memberi peringatan kepada kita. Ada orang jama'a malahu wa'addadah, dia kumpulkan hartanya, lalu dia hitung-hitung. Disinilah Al-Quran tidak akan bisa berfungsi dengan baik sebagai syifa, sebagai pencerah, dan ada satu lagi Al-Quran itu yang fungsinya sebagai az-zikr. Zikir Pak, zikir itu. Jadi zikir itu bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, bukan itu saja, itu oke. Tapi dimanapun kita berada, di dalam mobil, ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwama syirul mu'minin, kita baca, dia jadi zikir. Karena itulah Al-Quran menjadi baik untuk dihafal. Satu. Tapi saya ingin mengatakan, orang yang baik dalam pandangan agama bukanlah orang yang harus menghafal Al-Quran. Karena poin pentingnya dari ajaran agama itu adalah orang mengamalkan ajaran Al-Quran. Bedanya, orang yang menghafal Al-Quran
dia juga menjadi penjaga Al-Quran. Disinilah Bapak Ibu Al-Hijr, surah ayat berapa itu? Saya lupa itu. Di awal-awal itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kenapa inna, Pak? Sesungguhnya kami. Inna nahnu. Bandingkan dengan ayat surah Al-Mu'minun tentang penciptaan manusia. Di situ juga Allah menggunakan kata nahnu. Kenapa nahnu itu? Kenapa Allah katakan kami? Satu sisi itu menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, di situ ada campur tangan manusia atas izin Allah. Jadi kalau ada orang yang mau menyelewengkan Al-Quran sebelum Allah turun tangan dengan caranya sendiri, manusia sudah akan bisa meluruskannya. Manusia akan tahu, muslim yang baik akan tahu di mana letak kekeliruannya. Jadi Bapak Ibu, maksud saya menggunakan masa ini untuk menghafal Al-Quran, walaupun tidak mungkin kita hafal 30 juz. Juz 30 pun berat. Tapi pilih ayat-ayat tertentu saja, ayat-ayat yang tingkat sastranya itu sangat tinggi. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya surah Ar-Rahman, surah Al-Insan, itu ya, surah Al-Insan. Dulu pernah kita bawa di masjid ini, tapi rupanya jamaah tak sanggup, tak tahan. Artinya tak jadi lagi. Itu kan Pak, yang Jumat itu kan bagusnya As-Sajadah, Hamim Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil ya, Alif Lam Mim Tanzil. Yang kedua Al-Insan. Apa itu? Hal ata 'alal insani hainun minad dari lam yakun syai'an madzkura. Itu sani keduanya. Tapi ternyata Pak, saya ketemu di mana kemarin? Oh iya, di Masjid Musannif. Imamnya itu Ustadz Fadlan, hafiz juga. Dia bawa sajadah, ya, sampai sujud. Baru yang kedua dia lanjutkan ayat itu hanya 2-3 ayat saja. Nah, artinya tidak mesti sajadahnya tamat satu surah, dan tidak mesti pada sani keduanya surah Al-Insan. Dia hanya amalkan yang begitu. Yang penting diambil itu adalah sujud sajadahnya. Nah, jadi yang boleh aja kita pilih Pak, boleh pilih-pilih ya, 1-2 ayat ya. Banyak yang bisa kita kita pilih. Mohon maaf Pak, ini kan kita ini manusia. Apa cara kita manakala melakukan kesalahan, manakala melakukan dosa? Kita berbuat dosa, katakanlah begitu Pak. Kita kan memang istighfar iya Pak. Tapi nanti ketika kita baca ayat, kita pilih, ada ayat-ayat yang kita pilih, itu menghibur kita bahwa Allah akan menerima taubat, Allah menerima orang yang minta ampun, Allah tidak mendahulukan hukumnya, Allah akan menunggu orang itu bertobat atau tidak. Jadilah ayat-ayat Al-Quran itu mencerahkan, menghibur kita. Kira-kira begitu maknanya. Kenapa pelan-pelan walaupun kita menghafal, tanpa bukan maksudnya menjadi hafiz, udah tidak bisa lagi, tidak bisa. Ayat Quran nih Pak, dapat satu bisa hilang dia, dapat satu bisa hilang dia. Nah itu makanya tetap kita berusaha. Bagaimana Bapak? Cukup? Satu lagi ya? Gimana Pak? Assalamualaikum. Apa Pak?
Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang di dalam Al-Quran itu ya, ketika kita dijadikan sebagai khalifah, kita memakmurkan alam, memakmurkan manusia, menjaga keseimbangan alam ini. Dan bisa jadi ada kerusakan-kerusakan ya, ada kerusakan-kerusakan. Setelah kerusakan itu, memang ada perintah Al-Quran untuk kembali memperbaikinya, untuk kembali menatanya sedemikian rupa. Itu yang disebut al-islah ba'dal islah, al-fasad ba'dal al-islah ba'dal fasad. Setelah terjadi kerusakan-kerusakan itu, maka tugas generasi berikutnya memperbaiki. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita lihat struktur Al-Quran, khalifah ini kan dari generasi ke generasi. Ada generasi A, B, C, kalau sekarang ini disebut dengan ada generasi milenial, X, Y, Z, segala macam itu. Itu kan bertingkat. Bisa jadi ada generasi yang melakukan kerusakan, dialah mempertanggungjawabkan kerusakan itu. Tapi untuk kehidupan generasi berikutnya, maka harus ada kesadaran untuk memperbaikinya. Makanya ada penghijauan kembali, ada penanaman kembali. Itu sebenarnya dalam kerangka bagaimana mewariskan bumi ini pada generasi mendatang. Tapi orang harus bertanggung jawab dengan apa yang pernah dia kerjakan itu. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa alam ini harus dijaga? Ini juga termasuk yang jarang disadari. Saya lama mengerti, orang di kampung saya kalau ada orang meninggal, hari pertama meninggal setelah dikuburkan jenazah, sore hari, tetangga-tetangga atau itu kan pergi ke sungai Pak, mengambil batu-batu di pantai atau di sungai, itu nanti malam dibawa untuk tahtim tahlil. Batu itu disebar semuanya. Banyak orang menolak itu. Kan batu itu kita ambil, lalu kita bacakan Qul Huwallah. Qul Huwallahu ahad. Sebenarnya bukan batu itu mau dibacain Qul Huwallah, enggak. Itu hanya untuk menghitung berapa banyak surah Al-Ikhlas dibaca. Satu. Ternyata yang kedua alasannya itu, batu itulah yang akan ditaruh di atas kuburan. Sekarang kan orang praktis Pak, beli aja ke tempat-tempat batu nisan, ada batu putih, beli berapa kilo segala macam, beres. Tapi di kampung dulu ndak begitu. Apa maknanya itu? Karena mereka amat meyakini batu-batu itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya itu Bapak Ibu banyak. Satu, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Batu di atas tanah kuburan itu bertasbih kepada Allah. Maka Bapak Ibu mohon maaf saya pesankan kepada anak-anak, nanti kalau ayah meninggal, omak meninggal, jangan kalian taruh di kuburan tuh keramik-keramik, granit-granit segala macam, tidak penting. Cukup kalian taruh batu di atas kuburan ayah, cukup. Kalau ada rumput yang tumbuh sepanjang dia tidak menyemak, tidak tinggi, jangan cabut rumput-rumput itu. Karena semua rumput-rumput itu bertasbih kepada Allah. Pada ayat yang lain dikatakan, walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tapi engkau tidak pernah tahu bagaimana tasbihnya langit, bagaimana tasbihnya gunung dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sebagai penutup ya, fasad dan islah ini harus sama-sama, harus seimbang lah. Karena seringkali ini terjadi dalam kehidupan. Contoh, bagi kawan-kawan, bagi sahabat-sahabat, bagi kita-kita yang merokok misalnya, itu kan sering tanpa sadar membuang puntung rokok di mana saja, lalu diinjak-injak gitu kan. Itu kan fasad Pak, fasad, melakukan kerusakan. Bagaimana menyeimbangkan perannya? Nanti ketemu dengan sampah, ketemu dengan yang segala macam, dia pun ikut membersihkannya. Ada batu kecil, dia ikut menyingkirkannya. Itu peran kekhalifahan terkecil yang bisa kita lakukan, karena semuanya nanti akan dihadapkan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsik abada. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan wa maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا